Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Insya Allah pemirsa, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan salah satu doa yang dimana doa ini sudah diminta dari salah satu penonton saya, dan mohon maaf baru kali ini saya sempatkan untuk membagikan videonya. Jadi doa yang insya Allah saya bagikan ini berfungsi untuk kewibawaan dan untuk memperbagus ataupun memperindah suara kita. Buat panjenengan semuanya dimanapun Anda berada, yang mungkin tokoh agama ya dan sebagainya ataupun sering pidato ya, ini insya Allah bisa untuk memperindah suara agar supaya suara kita ini bagus ya, agar supaya diri kita ini berwibawa, disegani, dihormati ya. Untuk panjenengan semuanya, tokoh-tokoh agama, masyarakat, agar supaya dihormati, disegani, di samping itu juga suaranya bagus, merdu ya, tanpa kita harus melakukan gurah ya. Maka insya Allah ini bisa panjenengan dawamkan ya, tepatnya yaitu sehabis sholat asar dan sholat subuh. Jadi bukan untuk tokoh masyarakat saja ataupun bukan untuk tokoh agama saja ya, kita semuanya ya, orang-orang awam, orang biasa pun bisa untuk melakukan tata cara ini dengan tujuan agar supaya diri kita ini mempunyai suara yang indah, suara yang bagus ya, dihormati, disegani ya, merasa percaya diri ketika kita ini sedang tampil seperti itu. Jadi untuk semuanya ya, yang mau mengamalkan, insya Allah amalan ini tidak menggunakan tata laku puasa, tidak menggunakan jompa-jampi yang lainnya yang intinya memberatkan diri kita. Hanya saja kita cukup ya mengistiqomahkan sehabis sholat subuh dan sholat asar. Jadi amalan ini sebenarnya sudah lama sekali ya diminta sama penonton, tetapi baru kali ini saya sempatkan untuk membagikan ya, buat panjenengan ya, muda-mudi yang suka ceramah di masjid, di musola ya, intinya tokoh-tokoh agama, agar supaya suaranya bagus, merdu saat melantunkan azan, saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, tanpa kita melakukan gurah, maka insya Allah amalan ini ataupun doa ini bisa ya, karena di dalam diri kita ini nantinya ketika mengamalkan doa ini ya, akan ada sesuatu energi ya yang masuk ke dalam tubuh kita ini ya, tanpa kita sadari ya, yang bisa merubah suara kita ini menjadi merdu ya. Suara kita jelek, suara kita pas-pasan ya, tanpa melakukan gurah, hanya saja membiritkan doa ya, seketika itu insya Allah ya, jika panjenengan dawamkan setiap harinya, maka insya Allah akan merdu dengan sendirinya. Dan buat panjenengan semuanya yang penasaran dengan doanya itu seperti apa,
panjenengan boleh lihat di bawah sini. Nah, itu panjenengan amalkan ya, dawamkan tepatnya sehabis sholat asar dan sholat subuh ya, tanpa harus dipuasain. Cukup panjenengan istiqomahkan. Jika panjenengan mau mempunyai suara yang merdu saat melantunkan azan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Dan untuk panjenengan juga selain memperindah suara, panjenengan akan terlihat berwibawa. Berwibawa, disegani, dihormati oleh santri-santri ya. Jika panjenengan mungkin ustadz ataupun guru ngaji dan sebagainya ya. Karena dulu ada salah satu seseorang ataupun salah satu penonton meminta request kepada saya, meminta amalan agar supaya suaranya bagus. Nah, ini tepat sekali untuk didawamkan, untuk diamalkan agar supaya panjenengan mempunyai suara yang bagus dan merdu ya saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan jika panjenengan melakukan ataupun mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, maka insya Allah nantinya panjenengan akan menyadari ya, suara panjenengan ini yang tadinya tidak bagus menjadi bagus saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, tanpa harus gurah, tanpa harus kita memakan bawang putih untuk mengeluarkan lendir ya, tidak usah. Cukup kita mengamalkan doa ini ya. Ini bukan khodam panggilan ya pemirsa, tetapi insya Allah ini murni ya, murni energi positif yang masuk ke dalam diri kita ini ya, yang bisa kita gunakan dengan tujuan-tujuan positif, terutama untuk khutbah ya, ceramah, melantunkan ayat suci Al-Quran ataupun azan ya. Ini akan aktif dengan sendirinya. Jadi tidak ada khodam yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini tidak ada. Ini pure murni ya, tanpa puasa. Jadi panjenengan terlihat berwibawa. Kan ada juga sosok ya, mohon maaf, ada juga sosok tokoh-tokoh ulama ya, yang para santri, anak santrinya ini pada berani ya, diajarin, banyak juga yang berani membantah seperti itu. Maka ini sangat perlu sekali agar supaya panjenengan ini terlihat berwibawa, disegani. Salah satu amalannya ya ini. Amalan ini banyak sekali diamalkan oleh tokoh-tokoh ulama, yaitu tepatnya di tempat saya pribadi sini, dengan tujuan seperti itu. Dengan tujuan agar supaya suaranya merdu, berwibawa ya, mempunyai karismatik. Jadi ketika kita tampil di khutbah, sedang ceramah, ini benar-benar mempunyai daya pikat, mempunyai seseorang yang mendengarkan ceramah kita ini akan merasa tersentuh ya. Seperti itu tujuannya. Jadi buat panjenengan semuanya, amalan ini insya Allah boleh panjenengan amalkan ya, untuk tujuan-tujuan yang positif ya, tujuan-tujuan yang positif ya, karena insya Allah dari semua kalangan, dari semua para ulama-ulama tokoh agama ya, kebanyakan ataupun sering ya saya jumpai ini mengamalkan amalan ini, mengistiqomahkan amalan ini agar supaya suaranya menjadi bagus, lantang, merdu ya, seperti itu, tanpa harus gurah. Gurah itu sakit pemirsa, ada yang tidak sakit ya, itu biayanya cukup mahal ya, tetapi kalau biayanya 300 ya, 400 itu biasanya agak sakit ya, itu kalau gurah. Makanya tanpa harus kita gurah, insya Allah dengan mendawamkan amalan ini, panjenengan akan mempunyai suara yang bagus dan merdu
Di samping itu juga panjenengan akan berwibawa. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, dari saya Ngoban Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.